Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk acara sharing session. Sharing session ini sesuai dengan diskusi kita sebelum perpanjangan kontrak ya, bahwa kita akan berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Nah, ini ada teorinya, namanya teori apa ya? Efek spillover. Efek spillover itu satu hal yang sejenis kalau seandainya digabung terus akan memberikan limpahan. Limpahan inilah ilmu yang bertambah. Ini kan orang IT semua ya. IT semua ada yang jago AI, ada yang jago SSO, ada yang jago macam-macam ya, ada geospasial, ada mobile, ya. Nanti nggak semua kita tahu kan. Nah, sekarang waktunya kita berbagi, nambah ilmu, ya. Ini juga sesuai dengan konsep pemerintah sekarang mempersiapkan ASN 2045 yang menguasai IT dan bahasa asing, kalau nggak salah. Ya. Nah, ini saya realkan sekarang, walaupun 2045 mungkin saya udah nggak ada lagi. Pak Darmawan, Pak Dr. Darmawan mungkin udah pensiun 2045 ya. Kayaknya udah pensiun deh. Yang masih hidup itu si Rapi doang kayaknya. Saya bercanda ya. Untuk itu kita ada dua session. Yang pertama Pak Dr. Darmawan memberikan tentang tantangan elektronik ya. Yang kedua Mas Jun memberikan NoSQL dalam kolom database. Apa ini artinya? Mungkin nanti dijelasin Pak Jun, Mas Junius ya. Ini serius, harus serius ya. Serius. Kalau seandainya ini kita cari di kursus ini kita bayar. Ini enggak, kita nggak bayar. Ya. Mas Jun akan berbagi, nanti masih juga akan dapat tentang geospasial, tentang SSO atau tentang mobile dari teman-teman yang lain. Untuk itu, biar nggak berpanjang kalam, waktu dan tempat kami persilakan ke Mas Junius. Karena dia jadi dosen, kita panggil Pak Junius. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk perkenalan mungkin nggak perlu ya, karena semua udah pada kenal kan. Jadi langsung skip aja. Sebelumnya, makasih Pak Kapus sudah diberikan kesempatan untuk sharing session ini. Teman-teman juga makasih banyak yang sudah bisa pada hadir untuk bisa mengikuti acara sharing session ini. Oke, langsung aja. Hari ini ada materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai NoSQL Wide Column Database. Oh. Ada pertanyaan? Udah pada tahu belum database itu apa? Ada yang nggak tahu apa tanya? Yang nggak tahu? Kalau saya, Mas Junior, iya. kumpulan file-file yang berisi data yang ditarik dari suatu aplikasi. Terus ada lagi? Nggak ada benar atau salah ya? Ini cuma diskusi aja. Toh mau benar atau salah kan kita juga nggak tahu tuh. Semua kan persepsi, Pak. Ada lagi? Rangren biasanya, ada rangren atau rangren. Ini sih bukan definisi sih, jadi buat saya tuh database itu tools untuk penyimpanan data
itu ada aturan yang sudah ditentukan dari setiap tipe-tipe database-nya, misalkan ya kalau misalkan SQL pasti di situ ada tutur tipe datanya, apalagi ya kolom dan lain-lainnya seperti itu sih. Jadi sudah ditentukan struktur untuk penyimpanan datanya. Berarti intinya dari kata Pak Agus sama Kang Ren, intinya tempat untuk penyimpanan data. Ya. Oke, kita lanjut aja ya. Next. Nah, di sini saya ngambil beberapa kutipan atau definisi dari beberapa ekspor mengenai database itu sendiri itu apa sebenarnya. Jadi di sini saya ngambil dua. Yang pertama dari Chris Gide. Dia salah satu pakar gudang untuk penyimpanan baik itu nama, nomor telepon, apapun informasi yang kira-kira nantinya diperlukan oleh suatu organisasi dan itu bisa diolah lebih lanjut. Lebih lanjutnya apa? Mungkin nanti ada teman-teman di materi lainnya. Buat hint lah. Nah, di sini juga saya akan sharing dikit mengenai sejarah dari perkembangan database itu sendiri. Jadi sebelum masuk ke MySQL kita harus kenal dulu nih, karena MySQL itu kan bagian dari database itu sendiri. Di tahun 1960-an, database yang pertama kali dikenalkan itu adalah relational database. Itu yang paling umum, paling banyak yang sering banget diajarkan baik itu di kampus, di sekolah, walaupun di sekolahnya ada yang ngajarin terkait dengan database, atau yang paling sering di-sharing. Jadi relational database sampai sekarang pun juga relational database itu pun masih kita gunakan karena memang yang paling paling sesuai lah dengan kebutuhan aplikasi yang ada saat ini. Kemudian di tahun 1970-an setelah diperkenalkan, mulailah ada komersialnya. Jadi di situ ada kayak IBM atau Oracle itu sudah mulai memperkenalkan produk-produk relational database yang mereka untuk diperjualbelikan. Jadi pakai oleh umum. Kelebihannya yaitu karena dia komersial, otomatis supportnya itu kita nggak perlu pusing-pusing lagi terkait ketika ada error dan segala macam. Di tahun 1970 ini juga bahasa SQL pun itu diperkenalkan. Yang kayak yang mungkin rata-rata teman-teman di Pusdat ini udah biasa lah dengan bahasa query gitu. Nah itu di tahun 1970 diperkenalkan. Sehingga untuk relational database bahasanya yang udah standar yang sampai sekarang kita gunakan sampai dengan hari ini. Lalu di tahun 1980 di sini MySQL itu udah mulai dikembangkan karena terkait dengan keterbatasan yang ada di dalam relational database. Lalu di tahun 1990-an object oriented database itu juga sudah mulai diperkenalkan karena pada saat itu juga pengembangan aplikasi berbasis object oriented juga sudah mulai populer. Jadi database juga akhirnya mau tidak mau mengikuti dengan popularitas tata cara pengembangan aplikasi itu sendiri. Lalu di tahun 2000-an di luar negeri sebenarnya sudah mulai itu terkenal terkait dengan cloud-based database kayak Amazon, terus Alibaba itu sebenarnya mereka sudah mulai itu di tahun 2000-an. Sedangkan di kita kan baru tahun berapa ya? Baru kenal 2016-an, 2018-an kali. Di Indonesia baru terkenal. Mungkin memang agak terlambat popularitasnya di sini karena masih belum terbiasa dengan hal seperti itu. Lalu berikutnya di 2010-an. 2010-an ini juga karena tadi MySQL itu dikembangkan untuk hitungannya untuk
menyempurnakan kekurangan yang ada di relational database. Dan seiring berjalannya waktu, otomatis data kan udah mulai banyak, udah mulai terkumpul. Mulailah eranya big data, itu di tahun 2010-an. Dimana karena ada big data ini, NoSQL itu jadi semakin populer, semakin banyak dikembangkan. Jenis-jenisnya juga ada banyak. Sedangkan big data di kita kan tahun 2020-an, 2019-an baru ngomongin big data lah segala macam. Tapi di luar tuh 2010 sebenarnya sudah mulai tuh populer. Lalu di 2020 nih, di 2020 sebenarnya yang berkembang itu terkait dengan blockchain. Karena pada masa pandemi itu kan lumayan hype tuh terkait dengan cryptocurrency. Nah itu di 2020 dikembangkanlah tentang blockchain database ini, dan yang pastinya tentang AI yang sampai sekarang juga dominan tuh popularitasnya. Dikit-dikit AI kan, hapus dikit-dikit AI. Ini dua ya, itu apaan ya? Oke lanjut. Berikutnya ini terkait dengan tipe-tipe database yang secara umum yang kita kenal. Nah yang pertama ini ada SQL. SQL tadi itu sebenarnya yang relational database tadi, dimana SQL database ini juga tadi dikenalkan saya sebutnya sebagai relational database. Itu merupakan sebuah database yang terstruktur dan seluruh isiannya itu sudah dianalisa atau ditentukan di awal, begitu. Dan ini pertama kali di apa ya? Mungkin diperkenalkan oleh Edgar F. Code ini. Kemudian berikutnya NoSQL database. NoSQL database ini sebenarnya kebalikan dari SQL database. Nah, di mana SQL database itu semuanya harus terstruktur, harus jelas. Kolom apa, jenisnya apa, jumlah kolomnya berapa, itu di SQL. Tapi di NoSQL itu enggak, dia enggak mengenal namanya data terstruktur. Jadi bebas aja. Mau datanya sekarang itu ada jumlahnya 10 kolom, ntar nanti tiba-tiba besokannya nambah jadi 15 kolom, itu NoSQL nggak peduli dengan hal itu. Jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. NoSQL ini sendiri juga diperkenalkan oleh Carlos Strozzi namanya. Terus sebenarnya ada satu lagi ini di bawah, belum begitu populer, namanya NewSQL. Tapi saya juga nggak tahu, mungkin nanti teman-teman bisa nyari tahu buat jadi bahan materinya. Jadi kita hari ini fokusnya terkait dengan NoSQL itu sendiri. Next. Nah, karena kita ngebahas NoSQL, jadi di dalam NoSQL itu sendiri database-nya itu ada banyak macam-macam jenisnya. Yang pertama di sini ada key value stores. Berikutnya, next, ada dokumen stores. Terus ada juga tipenya graph. Nah, yang kita bahas hari ini kenapa saya bahas graph? Karena saya mau fokusnya di sini, white column sesuai dengan judul. Jadi kalaupun nanti teman-teman, ya ini sebenarnya sebagai hint juga teman-teman ketika pengen butuh materi gitu, ya kalian bisa ngebahas tentang entah itu values, graph atau dokumen. Tapi hari ini kita fokusnya di white column database. Di sini white column database itu merupakan turunan dari NoSQL database, di mana biasanya disebut juga sebagai column family database atau columnar database. Sebenarnya metode penyimpanan datanya mirip-mirip dengan relational. Datanya disimpan ke dalam bentuk atau ke dalam kolom-kolom yang sudah ditentukan gitu loh, dianalisa. Oke, next.
key features atau program yang ada di dalam si white column database ini. Yang pertama dia high scalability. Artinya dia memang dibangun atau dikembangkan itu untuk pengembangan secara horizontal. Artinya horizontal itu adalah jadi selama ini ketika misalkan kita ngomongin relational gitu, yang kita pakai sekarang Postgres. Ketika misalkan storage-nya udah tinggi, udah query-nya udah terlalu banyak, mau nggak mau kan kita harus meningkatin CPU-nya, RAM-nya. Sedangkan itu kan lumayan makan cost karena itu otomatis butuh dana lebih lah untuk meningkatkan itu semua, dan itu juga nggak gampang. Kita pasti harus ada momen di mana kita matiin server database kita dulu untuk meningkatin kemampuan fisik dari servernya itu sendiri biar tetap bisa berjalan. Kedua, high availability. Maksud high availability di sini adalah data yang ada di dalam web column database ini dia akan tereplikasi ke beberapa, kita nyebutnya node, beberapa node di mana data yang terdistribusi itu harapannya adalah ketika dibutuhkan, ketika data dibutuhkan, itu beban kerjanya tidak hanya di satu tempat saja. Di mana biasanya relational database kan cuma ada di satu server aja, di satu server fisik atau VM. Nah nanti ketika misalkan ada kebutuhan data, kebutuhan query yang banyak di request-nya, itu kebeban doang di satu tempat. Nah, fungsi NoSQL tadi yang sempat saya sebutkan sebelumnya, untuk menutupi kekurangan dari relational itu ya, dia punya kelebihan terkait dengan high availability. Jadi datanya terdistribusi sesuai dengan nodes yang sudah disetting. Jadi bebannya terbagi. Jadi hitungannya yang puyeng nggak cuma seorang doang, dia bagi-bagi data, mereplikasi datanya sesuai dengan settingannya oleh database admin. Kemudian yang pasti NoSQL ini juga dia mempunyai kapabilitas untuk mensupport terkait dengan big data. Karena tadi beban-bebannya sudah dibagi-bagi ke node-node yang sudah dipecah-pecah. Kemudian karena dia juga tidak seperti relational, dia tidak peduli dengan data yang terstruktur. Jadi ketika misalkan ada data tambahan atau penambahan volume tadi, otomatis dia tetap bisa berjalan dengan cepat ketimbang si relational database itu sendiri. Nah yang terakhir ada fast performance. Si fast performance ini juga terkait dengan sebenarnya dengan high availability tadi juga. Jadi karena datanya tadi udah terdistribusi dengan baik, jadi logikanya seharusnya ketika kebutuhan data itu untuk nge-retrieve data atau pengambilan data itu dibutuhkan, performanya akan jauh lebih bagus ketimbang si relational database itu sendiri. Nah, perbedaannya apa sih antara si relational database dengan web column database itu? Di sini saya bagi di beberapa kriteria aja ya. Saya bagi 3. Yang pertama terkait dengan data modelingnya. Yang sebelah kiri itu yang warna biru itu data modeling di relational database, di mana data yang disimpan atau data yang dibuat itu semua harus fix, kolomnya harus fix, jumlah kolomnya harus fix, tipe datanya harus fix. Tapi ketika kita di web column ini, untuk skema table itu dia lebih fleksibel, jadi nggak terlalu mikirin tuh yang namanya kita tiba-tiba butuh nih nambahin kolom
lagi kolom D gitu, udah kelebihan si kolom ini di situ. Jadi nggak apa-apa tuh kita nambahin di tengah-tengah pengembangan di tengah-tengah pada saat aplikasi sudah berjalan kita tambahin data itu nggak akan mempengaruhi performa. Mungkin secara kasat mata gitu nggak terlalu kelihatan perbedaannya, tapi ketika misalkan di benchmark gitu kita tes itu baru, dan ketika kita ngomongin datanya besar itu baru akan terasa.